Mengenal industri keuangan non-bank, jenis, dan kelebihannya. Apa itu industri keuangan non-bank? Yuk kenali jenis-jenisnya. Industri keuangan bukan bank adalah lembaga yang berperan penting dalam penghimpunan dana, penerbitan surat berharga, hingga penyaluran dana investasi di berbagai perusahaan. Dengan demikian, keberadaannya berperan strategis dan vital terhadap perekonomian Indonesia. Meskipun demikian, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui jenis-jenis industri keuangan non-bank sehingga keberadaannya belum dimanfaatkan secara maksimal. Nah, pada video kali ini, OCBC akan membahas pengertian, contoh, maupun bentuk lembaga ini. Yuk simak. Pengertian industri keuangan non-bank. Industri keuangan non-bank adalah lembaga yang menyelenggarakan aktivitas keuangan berupa penghimpunan dana dari masyarakat lalu menyalurkannya untuk kegiatan investasi di perusahaan serta menerbitkan surat berharga. Industri keuangan non-bank yang seringkali disebut sebagai lembaga keuangan bukan bank, LKBB, didirikan sejak tahun 1972 menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 38 MK 4/1972. Tujuan pendiriannya adalah untuk mendorong perkembangan pasar modal agar penyaluran dananya lebih efisien sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jenis industri keuangan non-bank. Setelah mengetahui pengertian industri keuangan non-bank dan dasar hukum pendiriannya, berikut ini beberapa jenis yang dapat kita jumpai di Indonesia. Pasar modal. Pasar modal termasuk ke dalam industri keuangan non-bank karena dijalankan oleh lembaga non-perbankan dan berfungsi sebagai tempat jual beli surat berharga serta berbagai instrumen investasi seperti obligasi maupun saham. Selain itu, lembaga ini banyak dipilih masyarakat sebab tak hanya memberikan pembiayaan jangka panjang namun juga mampu menyalurkan sumber dana investor secara maksimal. Koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam merupakan koperasi dengan usaha menghimpun dana masyarakat untuk kemudian meminjamkannya kepada anggota maupun orang-orang yang membutuhkan. Adapun dasar hukum pendiriannya adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012. Perusahaan asuransi. Contoh industri keuangan non-bank berikutnya adalah perusahaan asuransi. Lembaga ini menjalankan usaha berupa pertanggungan berbagai risiko yang mengancam seseorang. Hal-hal yang ditanggung bervariasi sesuai jenisnya, dapat berupa kecelakaan, kebakaran, maupun kesehatan atas anggota tubuh. Cara kerjanya adalah, nasabah wajib membayar sejumlah iuran tiap bulannya, premi, sehingga kegiatan penghimpunan dana ini termasuk ke dalam industri keuangan bukan bank. Suatu saat ketika risiko itu benar-benar terjadi dan disebabkan oleh hal-hal dalam perjanjian, maka perusahaan asuransi akan membayar semua biayanya. Pegadaian. Pegadaian termasuk ke dalam salah satu contohnya karena menyelenggarakan kegiatan peminjaman modal dengan cara menggadaikan barang. Jadi, pihak yang membutuhkan pinjaman dana dapat membawa barang miliknya untuk digadaikan dan ditaksir dalam nominal uang sesuai kondisi benda. Visi pegadaian adalah menjadi solusi bagi kaum menengah ke bawah karena memberikan pinjaman dengan cepat, mudah, dan aman. Bahkan perusahaan ini juga menyediakan program tabungan emas sehingga jenis usahanya serupa dengan perbankan. Perusahaan modal Ventura. Perusahaan modal Ventura adalah sebuah badan usaha yang memberikan pendanaan berupa modal kepada perusahaan baru sesuai jangka waktu tertentu. Permodalan ini diberikan dalam bentuk penyertaan saham, obligasi konversi, dan pembagian hasil usaha. Perusahaan anjak piutang. Perusahaan ini menjalankan usaha pengambil alihan kredit bermasalah pada suatu badan usaha. Selain itu, kegiatan lain yang dijalankan adalah pengurusan tagihan jangka pendek atau piutang dari transaksi baik dalam maupun luar negeri. Perusahaan sewa guna usaha atau leasing. Jenis industri keuangan non-bank selanjutnya adalah perusahaan leasing, yakni badan usaha yang menjalankan kegiatan pembiayaan melalui kontrak sewa pembelian suatu barang melalui angsuran. Selagi pembayarannya belum lunas, maka hak milik atas benda tersebut masih melekat pada pemberi pinjaman meskipun peminjam dapat menggunakannya dalam kegiatan sehari-hari. Financial Technology, Fintech. Salah satu bagian dari industri keuangan non-bank adalah fintech, yakni sebuah perusahaan finansial yang dioperasikan secara online.
Contoh kegiatan badan usaha ini adalah peer-to-peer lending service dan crowdfunding. Perusahaan dana pensiun. Perusahaan ini memberikan layanan jaminan hari tua melalui pemotongan gaji pegawai yang menjadi nasabahnya. Dana tersebut lalu dihimpun dan diserahkan kembali ketika sudah tiba waktu pensiun atau berhenti bekerja. Contohnya adalah Asabri, Taspen, dan BPJS Kesehatan. Pasar uang. Pasar uang menjalankan usaha dengan cara mempertemukan pemberi dana dengan pihak peminjam. Instrumen. Instrumen yang biasanya diperdagangkan adalah sertifikat Bank Indonesia, SBI, surat berharga pasar uang, SBPO, serta deposito. Fungsi. Selain menghimpun dan menyalurkan dana, industri keuangan non-bank memiliki beberapa fungsi sebagai berikut. Menghimpun dana masyarakat serta mengeluarkan surat berharga. Memberi layanan penyertaan modal ke perusahaan maupun proyek-proyek tertentu dalam jangka waktu sementara sebelum diperjualbelikan ke pasar modal. Memberi permodalan kepada masyarakat ekonomi menengah ke bawah sehingga mereka mampu membangun usaha. Menjadi perantara antara perusahaan di Indonesia dengan pemerintah agar mendapat kelancaran permodalan. Sebagai perantara mencari tenaga ahli dan nasihat profesional. Memperluas sumber pendanaan usaha di sektor swasta. Prinsip. Saat menjalankan usahanya, industri keuangan non-bank wajib memegang dua prinsip berikut ini. Melaporkan tiap transaksi mencurigakan, misalnya transaksi dalam jumlah tidak wajar di luar kebiasaan nasabah sehingga dicurigai sebagai tindakan pencucian uang atau pendanaan untuk terorisme. Harus mengenal latar belakang nasabah, identitas, saldo dalam rekening, hingga kebiasaan transaksi. Kelebihan. Industri keuangan non-bank memiliki beberapa kelebihan yang patut Anda ketahui, yakni sebagai berikut. Syarat-syarat untuk memperoleh pinjaman lebih ringan. Proses pencairan dana lebih cepat dan mudah. Pengajuannya dapat dilakukan secara online melalui aplikasi atau website. Kredit yang diberikan biasanya tanpa agunan, KTA. Sebagian besar industri keuangan non-bank tidak memeriksa terlebih dahulu riwayat pinjaman nasabahnya. Kekurangan. Namun terdapat beberapa kelemahan pada sistem pendanaan industri keuangan non-bank, yakni sebagai berikut. Rendahnya deposito dan tanpa adanya agunan membuat suku bunga cukup tinggi. Tenornya singkat. Terdapat biaya tambahan. Keamanannya tidak sekuat bank. Plafon pinjaman biasanya lebih kecil dari bank. Demikian pembahasan tentang mengenal industri keuangan non-bank, jenis, dan kelebihannya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Yuk kita klik tombol like, share dan subscribe.